Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Brigpol Intan Anansih, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Sebagai bentuk komitmen Polri dalam mendukung program strategis pemerintah, Bidokes Polda Kalimantan Timur mengambil peran aktif dalam memastikan keberhasilan program makan bergizi gratis. Polres Tasikmalaya, Polda Jawa Barat menggelar upacara ziarah dan tabur bunga yang berlangsung khidmat di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten Tasikmalaya. Kapolres Serang Polda Banten menyapa dan berinteraksi hangat dengan para buruh dalam rangkaian aksi penyampaian aspirasi di Kabupaten Serang. Di informasi pertama, pemirsa, suasana penuh keharuan menyelimuti kunjungan Poluan Polres Salatiga ke Panti Asuhan Anak Wilosotomo di Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah pada Selasa 26 Agustus 2025. Agenda ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi Poluan ke-77. Dipimpin oleh Kapolres Salatiga AKBP Veronica yang didampingi oleh Pakor Poluan AKP Henry Widioryani serta seluruh jajaran Poluan hadir dalam kegiatan yang berlangsung hangat dan penuh kekeluargaan. Kehadiran mereka disambut anak-anak panti mulai dari balita hingga bayi yang baru berusia beberapa bulan. Tidak butuh waktu lama suasana menjadi cair. Kasih seorang ibu terasa begitu kental saat para poluan berinteraksi dengan anak-anak. Banyak di antara mereka tak kuasa menahan air mata. Pakor Poluan yang menjabat sebagai Kasat Narkoba AKP Henry Widioryani menampilkan sisi berbeda dari kesehariannya yang kerap tegas menghadapi pelaku narkoba. Meski berusaha untuk menghibur anak-anak dengan senyum, air matanya tetap jatuh. Pemandangan serupa tampak pada sejumlah poluan lain. Di tengah suasana haru itu, Kapolres Salatiga justru tampil tegar. Keterbiasaannya berinteraksi dengan anak-anak panti membuat dirinya lebih tenang. Sejak ia menjabat rutin berkunjung ke Panti Wilosotomo, setidaknya sekali dalam sebulan. Bahkan ia menjadi orang tua asuh bagi beberapa anak yang kini duduk di bangku taman kanak-kanak. Selain menjalin kedekatan, Poluan Polres Salatiga juga menyerahkan bingkisan berupa mainan dan kebutuhan anak-anak kepada pengurus panti. Kegiatan ini menggambarkan bahwa di balik seragam dan tugas berat, Poluan tetaplah seorang ibu, kakak, sekaligus sahabat bagi masyarakat yang membutuhkan kasih sayang dan pengayoman. Dari Humas Polres Salatiga, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Kunjungan ke Panti Asuhan Wilosotomo ini bukan sekedar rangkaian acara peringatan Hari Jadi ke-77 Poluan RI, tetapi menjadi momen refleksi diri dan bentuk nyata kepedulian Poluan Polres Salatiga kepada sesama. Sekaligus merupakan kesempatan untuk menunjukkan peran Poluan sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, termasuk kepada anak-anak yang berkebutuhan dan membutuhkan perhatian khusus dan kasih sayang lebih. Dan kita akan berbincang bersama dengan Kasat Narkoba Polres Salatiga AKP Henry Widioryani yang juga merupakan perwira koordinator polisi wanita atau Pakor Poluan Polres Salatiga Polda Jawa Tengah. Selamat siang Bu Henry. Ya, selamat siang Mbak Intan. Baik Bu, ini apa makna kunjungan ke Panti Asuhan Wilosotomo bagi para Poluan Polres Salatiga dalam rangka Hari Jadi Poluan? Silakan. Ya, terima kasih Mbak. Bagi kami kunjungan ini bukan sekedar rangkaian peringatan ya, tetapi sekaligus wujud rasa syukur kami. Poluan hadir tidak hanya sebagai aparat penegak hukum, tetapi juga sebagai bagian dari keluarga besar masyarakat.
Di panti asuhan ini kami ingin berbagi kasih sayang agar adik-adik yang ada di panti ini dapat merasakan bahwa polisi itu memang hadir, ada dan untuk masyarakat termasuk untuk mereka ini. Bagaimana ide atau inisiatif kegiatan ini terlaksana? Pertama kali muncul ini dari siapa dan bagaimana? Ya, sebenarnya ini bukan kunjungan kami yang pertama, Mbak. Jadi beberapa kali kami berkunjung ke panti ini dalam bentuk kegiatan sosial lainnya, nggak hanya dalam momen-momen poluan saja. Ide ini berawal dari kesadaran kami bahwa kami ini sebagai pribadi dan juga sebagai polwan harus hadir memberikan arti nyata. Kami ingin hadir eh, bukan hanya diperingati sebagai seremonial ya, tetapi kami juga ingin menjadikan Hari Jadi Polwan ini sebagai momentum berbagi dan menebar manfaat. Dari situlah gagasan ini pertama kali muncul, bagaimana kita bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Kemudian momen apa yang paling menyentuh hati Ibu saat mengunjungi anak-anak di tempat tersebut, Bu? Momen yang paling membuat haru itu adalah ketika mereka ini tersenyum tulus, mereka ini tertawa ketika kita peluk, mereka ini tersenyum, mereka ini bahkan ada beberapa anak yang ketika kami gendong, mereka ini nggak mau turun, nggak mau lepas karena sepertinya mereka ini rindu ya, rindu kasih sayang, rindu pelayan ibu terutama ya. Jadi apalagi ketika kami mau meninggalkan tempat itu terlihat sekali bahwa mereka ini nggak mau lepas, Mbak. Jadi rasa harunya ini, aduh, kok sampai segitunya gitu. Sampai sekarang pun kalau terngiang itu masih kasihan, Mbak. Ternyuh kami, iya. Kemudian bagaimana Ibu Henry merasakan transisi emosional saat harus menunjukkan sisi keibuan dalam kegiatan sosial seperti ini? Ya, di satu sisi ketika saya berbaju dinas, ketika saya menyandang diri saya sebagai polwan, saya memang harus dituntut tegas. Apalagi di bidang penegakan hukum di narkoba ya, yang menjadi ancaman serius terutama. Tetapi di balik itu saya juga sebagai pribadi, saya juga sebagai seorang ibu, tegas dalam tugas bukan berarti saya harus keras hati, Mbak. Justru kegiatan sosial ini menyeimbangkan sisi kemanusiaan kami ketika kami harus tampil tegas atau ketika kami harus menampilkan sisi keibuan kami. Begitu, Mbak. Sebagai seorang polwan tentunya berbagai peran diperankan ya Bu, khususnya tadi Ya. juga menjadi ibu maupun sebagai aparat penegak hukum. Bagaimana Ibu menyeimbangkan antara tugas sebagai penegak hukum yang tegas dengan kepekaan sosial dan empati seperti yang ditunjukkan kepada anak-anak? Ya, kunci keseimbangan itu ada pada niat, Mbak. Ketika bertugas, kami mengedepankan tugas demi melindungi masyarakat dari berbagai ancaman dan bahaya. Namun dalam kehidupan sosial, kami harus menghadirkan kelembutan dan empati. Tegas dan humanis bukan hal yang bertolak belakang, namun justru harus saling melengkapi. Baik, terima kasih Kasat Res Narkoba Polres Salatiga AKP Henry Widyoryani telah bergabung bersama kami di Ya, Polri terima TV. kasih. Selamat siang Ibu dan salam presisi. Terima kasih, salam presisi. Kita beralih ke informasi berikutnya. Pemirsa, Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri menegaskan akan tindak tegas kepada personel Brimopolri yang menabrak pengemudi ojek online ketika membubarkan demonstran. Atas kejadian tersebut, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri meminta maaf kepada anggota keluarga korban yang meninggal dunia dan seluruh masyarakat, serta memastikan proses pemeriksaan akan dilakukan secara tegas dan transparan hingga tuntas. Berikut pernyataan lengkap Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Asep Edi Suheri yang disampaikan dini hari tadi. Saya tegaskan di sini akan menindak tegas ya, anggota yang melakukan kesalahan, pelanggaran ya, terhadap kejadian tadi sore. Dan nanti akan kami serahkan kepada Bapak Kabid Propam untuk prosesnya. Dan mungkin diketahui juga oleh sekarang yang hadir Pak Reja ya, pada kasus Gana. Kita akan buka setransparan mungkin ya untuk proses penyidikannya. Dan tadi pun dari Bapak Zulkifli, orang tua almarhum, menyampaikan ini minta keadilan dan kami siap untuk menyatakan tegas untuk kami. Ya.
kita akan serahkan pada Propam agar ditindak sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan juga untuk selanjutnya kami juga sudah bicara dengan Bapak Zulkifli, ya, apa-apa yang menjadi tanggungan nanti di rumah sakit ataupun kedepannya itu menjadi tanggung jawab kami semuanya. Ya. Alhamdulillah kami sudah berkoordinasi dengan baik dengan beliau. Dan mudah-mudahan ini menjadi suatu kekeluargaan ya dengan beliau juga, karena bagaimanapun mereka adalah saudara kita. Selain itu, pemirsa, dalam insiden yang mengakibatkan meninggalnya pengendara ojek online dalam pembubaran demo kemarin, Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Kepala Divisi Propam Polri, Irjen Pol Abdul Karim menyampaikan bahwa 7 anggota Polri telah ditahan dan dilakukan pemeriksaan yang dilakukan oleh Propam Mabes Polri dan Propam Korbrimob Polri. Kepala Divisi Propam Polri, Irjen Pol Abdul Karim, serta menegaskan bahwa Polri menjamin proses pemeriksaan akan dilakukan secara tegas dan transparan hingga tuntas dengan melibatkan pihak eksternal. Berikut pernyataan lengkap Kepala Divisi Propam Polri, Irjen Pol Abdul Karim. Tentunya ini menjadi perhatian dari pimpinan kami dan organisasi kami untuk melakukan penindakan proses seadil-adilnya, dan kita akan penanganannya setransparan-transparannya dengan melibatkan pihak eksternal nanti secara profesional, dan kita akan menginformasikan secara terus-menerus terkait dengan penanganan masalah ini juga. Tentunya saat ini pelaku sudah kita amankan, yang saat ini sementara dalam rangka proses pemeriksaan yang dilakukan oleh gabungan antara di Propam Mabes Polri dengan Propam Korbrimob, karena pelaku ini merupakan kesatuan asal dari Brimob. Jadi pelaku sudah kita amankan jumlah 7 orang. Sudah kita lakukan pemeriksaan gabungan dari di Propam Mabes Polri dengan Propam Korbrimob Polri, karena ini menyangkut anggota Brimob. Jadi saat ini 7 orang tersebut sudah diamankan dan dilakukan pemeriksaan. Untuk kendaraan sementara sudah kita amankan juga berada di Satbrimob Witan. Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.